kira-kira Anies tuh aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, ini kami serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal nggak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, nggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024, dan Pak Mahfud setuju. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami, dan kenapa beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD, dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Nasdem tanggapi Mahfud soal masa depan koalisi pendukung Anies Baswedan. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, Partai Nasdem memastikan koalisi perubahan untuk persatuan KPP tetap solid kendati diterpa kabar terancam bubar karena deadlock soal calon wakil presiden Cawapres. Hal ini dilontarkan untuk kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tentang koalisi pendukung Anies Baswedan tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui Cawapres untuk Anies memang masih dalam pembicaraan. Namun, KPP merupakan satu-satunya koalisi yang sudah punya capres usungan. Oleh sebab itu, dia tak terlalu memikirkan kekhawatiran Mahfud. Silakan saja Mahfud berpendapat apapun. Yang jelas, KPP satu-satu koalisi yang sudah punya presiden dan sudah mencukupi PT Presiden threshold 28%. Ungkap Hermawi kepada Bisnis Senin 17 April 2023. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Mereka sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden capres usung untuk Pilpres 2024. Adapun untuk cawapres selanjutnya, saat ini masih digodok oleh tim kecil yang diisi perwakilan dari ketiga partai pendukung dan juga dari pihak Anies. Nantinya, rekomendasi cawapres tim kecil akan disampaikan ke Anies. Memang baik Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah setuju menyerahkan keputusan final soal penentuan cawapres ke tangan Anies. Hermawi menekankan KPP akan selalu jadi koalisi terdepan dalam menentukan pilihan. Urusan cawapres urusan yang pasti selesai, kelompok kecil lagi kerja dan segera hasilnya akan disampaikan ke Pak Anies. KPP selalu selangkah lebih maju, jelasnya. Dia menambahkan, tokoh dari dalam maupun luar koalisi sama-sama berpeluang untuk jadi cawapres Anies. Dari luar atau dari dalam, semua berpeluang, ujar Hermawi. Sebelumnya, Nasdem mengatakan Mahfud masuk radar cawapres untuk mendamping Anies. Menanggapi itu, Mahfud khawatir perbedaan pilihan cawapres malah akan menurunkan soliditas KPP. Saya sayang sekali koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan, soliditas. Tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa.
ujar Mahfud dikutip dari YouTube R66 Nyulitik Minggu 16 April 2023. Hal ini dilontarkan untuk kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tentang koalisi pendukung Anies Baswedan tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui cawapres untuk Anies memang masih dalam pembicaraan. Namun KPP merupakan satu-satunya koalisi yang sudah punya capres usungan. Oleh sebab itu dia tak terlalu memikirkan kekhawatiran Mahfud. Silakan saja Mahfud berpendapat apapun. Yang jelas KPP satu-satu koalisi yang sudah punya presiden dan sudah mencukupi PT Presiden threshold 28%. Ungkap Hermawi kepada Bisnis Senin 17 April 2023. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Mereka sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden capres usung untuk Pilpres 2024. Adapun untuk cawapres selanjutnya, saat ini masih digodok oleh tim kecil yang diisi perwakilan dari ketiga partai pendukung dan juga dari pihak Anies. Nantinya, rekomendasi cawapres tim kecil akan disampaikan ke Anies. Memang baik Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah setuju menyerahkan keputusan final soal penentuan cawapres ke tangan Anies. Hermawi menekankan KPP akan selalu jadi koalisi terdepan dalam menentukan pilihan. Urusan cawapres urusan yang pasti selesai, kelompok kecil lagi kerja dan segera hasilnya akan disampaikan ke Pak Anies. KPP selalu selangkah lebih maju, jelasnya. Dia menambahkan, tokoh dari dalam maupun luar koalisi sama-sama berpeluang untuk jadi cawapres Anies. Dari luar atau dari dalam, semua berpeluang, ujar Hermawi. Sebelumnya, Nasdem mengatakan Mahfud masuk radar cawapres untuk mendamping Anies. Menanggapi itu, Mahfud khawatir perbedaan pilihan cawapres malah akan menurunkan soliditas KPP. Saya sayang sekali koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan, soliditas, tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya tidak apa-apa, ujar Mahfud dikutip dari YouTube R66 Nyulitik Minggu 16 April 2023. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Mereka sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden capres usung untuk Pilpres 2024. Adapun untuk cawapres selanjutnya, saat ini masih digodok oleh tim kecil yang diisi perwakilan dari ketiga partai pendukung dan juga dari pihak Anies. Nantinya, rekomendasi cawapres tim kecil akan disampaikan ke Anies. Memang baik Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah setuju menyerahkan keputusan final soal penentuan cawapres ke tangan Anies. Hermawi menekankan KPP akan selalu jadi koalisi terdepan dalam menentukan pilihan. Dia menambahkan, tokoh dari dalam maupun luar koalisi sama-sama berpeluang untuk jadi cawapres Anies. Dari luar atau dari dalam, semua berpeluang, ujar Hermawi. Sebelumnya, Nasdem mengatakan Mahfud masuk radar cawapres untuk mendamping Anies. Menanggapi itu, Mahfud khawatir perbedaan pilihan cawapres malah akan menurunkan soliditas KPP.